Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 164. Oke lah, gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah perdebatan yang panjang soal harta dan juga wilayah yang telah ditinggalkan oleh pavilion ilahi, Mandala mulai mengatakan, "Tuan-tuan sekalian, apakah aku perlu menjelaskan ulang soal aturan dari alam utara? Bukankah wilayah yang memiliki kekuatan terbesar berhak untuk mendapatkan bagian yang jauh lebih besar?" Mendengarkan hal seperti ini tidak ada orang yang berani mengelak. Mereka semua tahu apabila kekuatan terbesar adalah orang yang bisa mendapatkan keuntungan di alam utara ini. Mandala yang melihat jika semua orang masih terdiam, berkata kembali, "Aku ingin membuat perjanjian aliansi dengan seluruh penguasa yang ada di tempat ini." Mendengarkan permintaan seperti itu jelas banyak orang mulai terdiam. Mereka pun berpikir apakah Mandala juga ingin menyatukan alam utara seperti yang akan dilakukan sebelumnya oleh penguasa pavilion ilahi. Mandala yang melihat tatapan mata khawatir langsung mengatakan, "Aku tidak berniat melakukan hal seperti itu. Aku hanya ingin mengajak kalian semuanya bergabung ketika aku sudah bisa menemukan tempat reruntuhan istana surgawi kuno berada. Dan aku yakin jika kekuatan teratas dari benua Tianluo mendengarkan apabila aku memiliki piramida hitam yang bisa mendeteksi keberadaan dari tempat itu, maka akan ada kegemparan yang terjadi. Jika kalian mau membantuku, maka aku akan memberikan beberapa bagian pada kalian." Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat para penguasa yang ada mulai tertarik dengan bagian yang didapatkan di dalam reruntuhan istana surgawi kuno. Mereka yakin akan menjadi wilayah yang lebih kuat dari hari ini. Mereka juga sepakat untuk memberikan setengah wilayah dan juga harta yang ada di pavilion ilahi untuk alam Daluo dengan ikhlas. Muzhen yang mendengarkan hal seperti itu jelas tidak menyangka apabila masalah ini akan bisa diselesaikan dengan percakapan yang cukup sederhana dengan kecerdasan seorang Mandala. Setelah perang perburuan besar selesai, berita kekalahan dari pavilion ilahi mulai menyebar. Banyak kekuatan besar di alam utara tidak menyangka apabila wilayah yang memiliki kekuatan terbesar bisa musnah begitu saja. Namun hal yang paling membuat mereka terkejut adalah tidak adanya perebutan wilayah yang mengakibatkan pertumpahan darah. Bahkan pembagian wilayah dilakukan secara diam-diam dan hasil menunjukkan jika sebagian besar wilayah dari pavilion ilahi dimiliki oleh alam Daluo. Dengan melihat hal seperti ini mereka tahu apabila pemenang dari perang perburuan besar adalah alam Daluo yang dipimpin oleh Mandala. Saat ini semua orang juga mulai mengetahui apabila penguasa tingkat muda dipimpin oleh seorang bernama Muzhen. Bahkan pemuda itu juga naik ke tingkat pertama dalam catatan naga dan Phoenix. Dengan hal itu, kekuatan alam Daluo bisa dikatakan sudah menempati posisi pertama di antara pasukan alam utara. Meskipun kekuatan ini cukup kuat, namun untuk bisa menaklukkan wilayah dari pavilion ilahi, membutuhkan 3 kaisar alam Daluo untuk mengambil tindakan, yaitu Kaisar Tidur, Kaisar Elang, dan juga 1 kaisar yang lainnya. Perlawanan jelas terjadi di berbagai daerah dari pavilion ilahi. Namun dengan adanya ketiga kaisar itu mereka mulai tunduk dan patuh. Setelah berhasil merekrut seluruh wilayah jarahan dari pavilion ilahi, Mandala bersama dengan ketiga kaisar memutuskan untuk tidak memberikan wilayah itu posisi penting di alam Daluo. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya masalah internal dari wilayah yang lebih dahulu bergabung di alam Daluo. Perluasan wilayah ini juga mulai berdampak bagi istana Jiuyu. Bisa dikatakan jika mereka memperoleh manfaat yang paling banyak daripada para raja yang lainnya. Dari 100 kota saat ini mereka sudah mampu membawahi hampir 600 kota, sehingga membuat istana Jiuyu lebih unggul daripada istana milik Raja Sura. Melihat hal seperti ini tidak ada raja yang berani berkomentar dan juga merasa iri dengan istana Jiuyu. Mereka jelas mengetahui apabila Muzhen telah banyak berkontribusi selama perang perburuan besar berlangsung. Para raja yakin apabila cairan yang akan diterima oleh istana Jiuyu akan meningkat dengan begitu pesatnya. Bahkan mereka juga yakin apabila cairan spiritual tertinggi yang didapatkan akan lebih banyak daripada wilayah mereka. Di sisi lain, sosok dari Muzhen dan juga Jiuyu saling berbincang santai.
Pemuda itu tidak menyangka bahwa dulunya istana Jiuyu yang hampir runtuh saat ini berdiri menjadi yang paling megah di antara istana-istana yang lainnya. Jiuyu yang mendengarkan hal seperti itu berkata jika seluruh pencapaian ini juga milik Mu Chen. Jiuyu mulai menyanjung Mu Chen tentang perkembangan energi yang begitu pesat di dalam dirinya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, Mu Chen mendengarkan sanjungan seperti itu hanya bisa tersenyum. Namun tiba-tiba saja senyuman ini berubah kaget karena gadis yang berada di depannya berkata, jika dalam kurun waktu 5 hari lagi, seorang tetua bernama Tian Kue dari klannya akan datang untuk menjemput Jiuyu. Tak terasa waktu 5 hari sudah berlalu. Sesuai dengan perkataan Jiuyu, jika orang dari klannya akan datang untuk menjemput, di aula penyambutan Mandala dengan tegas berdiri di barisan paling depan. Gadis itu secara pribadi mengesampingkan kultivasinya untuk menyambut salah satu klan terkuat yang telah datang. Wajah khawatir tidak mampu disembunyikan dari raut wajah Jiuyu dan juga Mu Chen. Mandala yang menyadari hal seperti ini mulai menenangkan keduanya, dan dia akan memastikan jika tidak akan ada orang yang berani mengganggu mereka di wilayah kekuasaan dari Mandala. Mandala jelas mengetahui apabila kedua orang itu tengah khawatir dengan hubungan darah dari mereka yang sudah terjalin. Jika hal ini diketahui oleh orang-orang dari klannya Jiuyu yang bernama Klan Nine Netherbird, pasti akan ada perdebatan yang cukup serius. Dan hal ini terjadi karena seorang binatang suci akan selalu menganggap apabila manusia adalah makhluk yang lemah, bahkan mereka lebih cepat terbunuh sebelum bisa mendapatkan kekuatan sejati. Tak lama kemudian dari kejauhan mulai terlihat seberkas cahaya yang mendekat. Setelah semakin dekat mereka mulai melihat adanya burung berwarna ungu kehitaman, dan ada seorang tetua berjubah hijau berdiri di atasnya yang memperkenalkan diri sebagai Tetua Tian Kue. Pria itu merupakan salah satu sosok tetua dari klan Nine Netherbird milik Jiuyu. Melihat orang ini, ketiga kaisar bisa merasakan adanya penindasan yang cukup hebat dari energi spiritual yang keluar dari dalam tubuh sang tetua Tian Kue. Di belakang tubuh tetua Tian Kue juga berdiri sosok pemuda yang menggunakan jubah berwarna hijau. Terlihat cukup kuat, namun kekuatan dari tetua klan itu masih berada di bawah Mandala, karena pria itu masih berada satu level di bawah penguasa bumi. Karena alasan inilah, tetua itu pun mulai menunjukkan sikap hormat terhadap Mandala. Tak lama kemudian tetua Tian Kue mulai memanggil Jiuyu. Dia langsung mengutarakan niatnya untuk menjemput gadis ini. Setelah kemunculan Jiuyu, pria itu juga bisa merasakan apabila gadis kecil ini sudah benar-benar bisa berevolusi menjadi seekor burung 9 Netherworld. Melihat keadaan ini, bisa dikatakan apabila Jiuyu adalah salah satu orang dari klannya yang berhasil berevolusi sehingga memiliki peluang untuk berubah menjadi seekor burung phoenix di kedepannya nanti. Tidak ingin hubungan darahnya dengan Mu Chen diketahui, Jiuyu memutuskan untuk segera kembali ke dalam klannya. Namun pemuda di belakang tetua Tian Kue mulai berkata, "Yang mulia Jiuyu tidak perlu terburu-buru untuk kembali. Kami masih ada masalah yang harus dibicarakan." Jiuyu yang menyadari orang itu langsung bertanya, "Siapa kau?" Dengan bangga, sang pria ini pun mengatakan, "Aku adalah Liu King yang menjadi pengurus dari Balai Penegak Hukum Klan 9 Nether." Jiuyu yang mendengarkan hal ini mulai tahu jika sosok pria ini adalah salah satu murid berbakat di dalam klannya dahulu. Dia tidak menyangka apabila Liu King akan begitu cepat mendapatkan posisinya sekarang. Tetua Tian Kue segera mengatakan dan juga menjelaskan, "Tujuanku kemari bukan hanya untuk menjemputmu, namun sebelum kemari kau menemukan jika tablet yang kau tinggalkan di dalam klan menunjukkan warna yang keruh. Melihat hal seperti ini, kami yakin bahwa kau telah menjalin hubungan darah dengan seseorang." Wajah Jiuyu langsung memucat ketika dia mendengarkan kata-kata seperti ini, dan dia mencoba untuk berbohong dengan mengatakan, "Aku terluka parah sebelumnya. Hal inilah yang membuat tablet itu menjadi keruh, dan aku yakin jika tablet batu tersebut
akan jernih kembali dengan sendirinya. Mendengarkan alasan seperti itu, Tetua Tian Kue jelas tidak percaya. Saat ini dirinya bahkan bisa merasakan apabila sosok lelaki yang berada di samping Jiu Yu yang tidak lain adalah Mu Chen memiliki garis keturunan dari klan 9 Nether. Mu Chen yang menyadari tatapan mata itu mulai melayangkan tatapan balik ke arah Tetua Tian Kue. Melihat jika pemuda ini tidak merasa takut, Tetua Tian Kue mulai maju dan ingin mengambil tindakan. Mandala yang menyadari hal itu langsung menahannya dan berkata, "Melakukan sesuatu di alam Daluo milikku sungguh tidak sopan." Selesai mengatakan hal ini, energi yang awalnya begitu berkobar di tubuh dari Tian Kue mulai terlihat mereda, dan pria tua itu jelas tidak akan bersikap gegabah sehingga bisa merugikan dirinya serta klan 9 Nether. Mata dari Tetua Tian Kue mulai menatap pada sosok Mandala dan mengatakan, "Masalah ini sangat penting bagi klan 9 Nether kami. Maka aku meminta pada penguasa wilayah untuk bisa menyerahkan pemuda itu." Dengan tenang, Mandala menjawabnya, "Semua ini jelas tidak mungkin. Mu Chen telah banyak melakukan kontribusi bagi alam Daluoku. Maka dari itu, aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakiti Mu Chen. Bahkan jika harus bermusuhan dengan klan 9 Nether, aku tetap akan melakukan hal yang sama." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Tetua Tian Kue mulai merasa khawatir dan dirinya tahu jika fondasi dari klan 9 Nether memang lebih kuat. Namun jika terjadi pertarungan yang nyata, itu pasti akan ada begitu banyak penguasa bumi yang tewas. Jiu Yu yang mendengarkan seluruh perdebatan ini mulai melangkah maju dan mengatakan, "Tetua Tian Kue, Mu Chen adalah penyelamat nyawaku. Jika bukan karena Mu Chen, mungkin aku sudah mati terbunuh karena luka yang ada. Apakah kalian masih akan membalas kebaikan dengan permusuhan?" Dengan suara berat, Tian Kue menjawabnya, "Aku tahu kau sangat menghargai hal itu. Namun ada begitu banyak cara lain untuk membalas kebaikannya. Dan kau adalah orang yang memiliki garis keturunan murni di dalam klan 9 Nether kita. Menjalin hubungan darah dengan manusia hanya akan membuatmu merugikan klan kita." Dengan tenang, Jiu Yu mencoba menjelaskan, jika saat ini Mu Chen telah menduduki peringkat pertama di dalam catatan naga dan Phoenix. Wajah terkejut jelas tergambar di wajah Tetua Tian Kue dan juga Liu Qing. Namun mereka yakin jika orang di tingkat 5 pada klan 9 Nether hanya akan dianggap sebagai recehan yang tidak berguna. Mu Chen yang mendengarkan seluruh penghinaan ini mulai maju dan mengatakan, "Mungkin menjadi nomor 1 dalam catatan naga dan Phoenix hanyalah sebuah kebetulan. Namun jika tetua masih tidak percaya dengan kekuatan yang aku miliki, maka kau bisa mengirimkan seseorang untuk menguji kekuatanku." Mendengarkan tantangan seperti itu, mata dari Tetua Tian Kue langsung berkilat marah. Dia pun mulai mengutus Liu Qing untuk memenangkan pertandingan dalam 10 kali serangan. Tian Kue juga meminta pada Mandala dan ketiga kaisar yang ada untuk tidak ikut campur di dalam pertarungan antara para junior. Mandala yang mendengarkan hal seperti ini jelas langsung setuju dengan sifat Mu Chen. Tidak akan ada yang berhasil mengalahkan dirinya. Setelah melihat adanya persetujuan dari Mandala dan juga kaisar alam Daluo, Liu Qing mulai maju untuk melawan Mu Chen. Namun Jiu Yu yang melihat tindakan seperti ini mulai mencoba untuk menghalanginya. Tetua Tian Kue yang melihat tindakan Jiu Yu mulai berkata, "Nona Jiu Yu, aku harap kau tidak ikut campur kali ini. Jika orang itu terbukti tidak kompeten dan ayahmu tahu, maka hal yang lebih parah akan terjadi." Jiu Yu hanya menjawab dengan tenang, "Aku tidak ingin klan 9 Nether kehilangan muka setelah pertarungan ini." Liu Qing yang mendengarkan hal seperti itu mulai berkilat marah. Dia pun mulai maju melewati Jiu Yu begitu saja. Dengan kekuatan dan juga aura yang begitu mengerikan, sosok Liu Qing berhenti tepat di hadapan Mu Chen. Pemuda itu berkata, "Kali ini aku akan membuatmu mengerti apa arti dari batasan diri." Tanpa menjawab, Mu Chen hanya melayangkan tatapan mata tajam ke arah pemuda bernama Liu Qing. Tak ingin berlama-lama, dirinya juga mengeluarkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Liu Qing yang melihat energi spiritual ini mulai tidak percaya dengan kekuatan yang Mu Chen miliki. Dia bisa merasakan apabila energi itu seakan-akan tidak memiliki ujung. Liu Qing pun
mulai memutuskan untuk segera memanggil energinya yang lebih besar. Tak lama, dia mulai menghentakkan kakinya, membuat batu biru yang dia pijak mengalami sebuah retakan. Hanya dalam hitungan detik, sosok Liu Qing sudah muncul di sisi kanan dari Mu Chen. Dia melayangkan serangan dua jari yang mirip dengan pedang disertai api berwarna merah tua yang bergejolak dan terlihat begitu ganas. Mereka yang melihat hal ini yakin dengan bantuan serangan jari roh api merah milik Liu Qing pasti akan mampu mengalahkan orang yang telah memasuki tingkat ke-6. Mu Chen yang melihat adegan itu juga mengulurkan kedua jarinya, dan hal ini membuat energi keemasan mulai keluar dari dalam tubuh Mu Chen. Bahkan dalam waktu yang singkat tubuh naga dan phoenix mulai terbentuk. Tak lama serangan Mu Chen mulai bertabrakan dengan api merah tua milik Liu Qing, dan kedua serangan itu dengan begitu kuatnya membuat energi spiritual akhirnya meletus tidak beraturan. Liu Qing yang merasakan kekuatan Mu Chen mulai melayangkan tatapan mata tidak percaya, dan dia benar-benar tidak menyangka jika lawannya kini memiliki tubuh fisik yang sangat sulit untuk dikalahkan. Dengan cepat Liu Qing kembali melayangkan serangan yang sama. Mu Chen yang melihat hal ini juga melakukan hal yang sama dengan sang lawan. Kedua serangan itu pun mulai mengamuk. Namun kejadian ini mulai terlihat sedikit berbeda karena serangan Liu Qing nampak begitu keras dan juga panas, bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda untuk meleleh. Sementara serangan Mu Chen nampak lebih halus dan juga tajam. Setelah tabrakan itu, keduanya terlihat mengalami sebuah kemunduran dengan luka kecil di sekitar tangan dan juga ujung bibirnya. Namun dengan bantuan tubuh hewan suci, keduanya bisa memulihkan luka dengan sangat cepat. Dan kedua orang ini jelas tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh masing-masing pihak lawan. Liu Qing pada akhirnya memutuskan untuk tidak lagi meremehkan Mu Chen. Dengan tindakan yang cepat, pemuda itu mulai memanggil semangat juang yang ada di dalam dirinya. Dan ini membuat energi di belakang tubuhnya membumbung tinggi, akhirnya berubah menjadi seekor burung berwarna merah tua. Dengan tombak merah tua di tangannya, Liu Qing mulai naik ke punggung dari burung merah tua itu. Mu Chen yang melihat adegan seperti ini mulai menatap waspada. Dia yakin apabila wujud burung yang berbeda dari milik Jiuyu itu adalah perwujudan dari burung pipit api 9 Netherworld. Meskipun tidak sekuat milik Jiuyu, namun dirinya tahu apabila sosok itu masih berada di barisan teratas pada catatan para burung. Dengan bangga dari kejauhan, Liu Qing mulai berkata, "Panggil tubuh Dharma terkuatmu. Aku yakin kau tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi." Mu Chen yang mendengarkan kata-kata yang cukup sombong dan juga arogan dari seorang Liu Qing langsung membentuk segel di tangannya, memanggil tubuh Dharma Karya Abadi yang merupakan tubuh abadi Matahari Agung. Liu Qing yang melihat tubuh Dharma milik Mu Chen mulai menatap dengan penuh tanda tanya. Dirinya jelas baru satu kali ini melihat tubuh Dharma yang cukup aneh seperti itu. Karena tidak ingin memberikan waktu lebih banyak bagi seorang Mu Chen, Liu Qing pun segera melayangkan serangan tombak merah yang membuat sosok Mu Chen langsung terkunci. Mu Chen yang melihat seluruh serangan ini masih nampak begitu tenang. Dia memutuskan untuk berdiri di atas tubuh Dharma Karya miliknya demi bisa memanggil energi keemasan. Ketika serangan Liu Qing sudah menyapu tubuh Dharma itu, sebuah sinar cahaya emas yang ada tidak menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Justru cahaya emas itu bersinar lebih terang. Liu Qing yang menyaksikan adegan ini mulai bertanya-tanya asal tubuh Dharma milik dari seorang Mu Chen. Dia jelas cukup heran dengan serangan api kelahirannya. Tubuh Dharma milik Mu Chen masih tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meleleh. Tak lama kemudian Liu Qing mulai membentuk segel di tangannya menggunakan satu tangan, dan segel itu kembali mengeluarkan api yang mengembun dari lautan api hingga menyelimuti tubuh Dharma Karya milik Mu Chen. Api itu secara cepat mulai membentuk sebuah pedang-pedang bulu dengan simbol-simbol yang cukup rapat. Karena serangan ini, tubuh abadi Matahari Agung mulai meredup. Bahkan pedang bulu yang ada mulai menuju ke arah dari Mu Chen. Dan ketika Mu Chen melihat serangan seperti itu, dia memutuskan segera memanggil sebuah perisai cahaya emas
sebagai bentuk perlindungan diri. Tak lama kemudian pedang bulu merah yang datang mulai mengenai perisai emas yang ada. Suara ledakan yang begitu dahsyat tidak bisa dihindarkan akibat tabrakan dari keduanya. Namun hal yang membuat Muchen lebih terkejut adalah pedang bulu yang muncul lebih banyak dan membentuk pengepungan di tempat sekitarnya. Sebuah ide muncul di dalam otak Muchen. Pemuda itu yakin jika dia bisa melawan, pusat inti serangan pedang pasti akan benar-benar musnah sepenuhnya. Tak ingin mengulur waktu lebih lama, Muchen mulai memutuskan untuk membentuk gumpalan kabut putih hingga membentuk sebuah perisai yang bisa melindungi tubuhnya sendiri. Di tengah serangan pedang bulu-bulu merah yang terus mengenai perisai miliknya, Muchen memutuskan kembali membentuk segel tangannya yang memperlihatkan bunga iblis berwarna ungu hitam mekar dengan sempurna. Dan bunga iblis ini mulai menyedot seluruh energi yang ada di sekitarnya. Bahkan lautan api milik Liu Qing juga mulai terserap ke dalam bunga berwarna ungu hitam itu. Tanpa babi bu babi biba basi basa-basi, Muchen memutuskan untuk segera mengarahkan bunga itu ke arah dari seorang Liu Qing. Dia berkata, "Tidak sopan jika aku tidak membalas. Saudara Liu Qing, terimalah seranganku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Muchen langsung berteriak, "Seni ilahi, kesempurnaan agung Mandala, cahaya pemusnahan bunga Mandala." Akhirnya, pung! Sebuah cahaya ungu kehitaman langsung dilontarkan dari dalam bunga raksasa berwarna ungu hitam itu ke arah seorang Liu Qing. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Liu Qing akan kalah dalam serangan ini? Ataukah dia akan kembali membalikkan keadaan dan mengalahkan seorang Muchen? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.